tasbih Mbah Kholil Bangkalan untuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebelum pendirian Nahdlatul Ulama. Dilansir dari liputan6.com, organisasi massa Islam, Nahdlatul Ulama, berdiri pada 1926 atau nyaris seabad lalu. Dalam penanggalan Hijriyah, Rajab 1444 Hijriyah ini adalah tahun yang seabad. Organisasi ini didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan sejumlah kiai. Sebelum pendirian, ada fragmen-fragmen penting sebelum Nahdlatul Ulama benar-benar dideklarasikan di kota Surabaya, pada 1926. Salah satunya, peran Syekhona Kholil Bangkalan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri adalah santri Mbah Kholil Bangkalan, nama lain yang juga populer, pendiri Pondok Pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura. Sebelum pendirian Nahdlatul Ulama, Mbah Kholil memberikan tongkat dan tasbih untuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini adalah bentuk restu sekaligus dukungan guru kepada muridnya yang akan mendirikan jamiah. Peristiwa itu terjadi setelah 2 tahun lamanya, pendiri pesantren Tebuireng di Jombang itu, mencari isyarat langit, yang tak kunjung datang lewat salat istikharah, penyerahan tongkat dan tasbih yang diperkirakan terjadi pada 1924 dan dianggap sebagai isyarat langit yang selama ini dicari. Asad, seorang santri, diutus Kiai Kholil mengantarkan tongkat dan tasbih itu dari Bangkalan ke Tebuireng. Kelak murid ini dikenal sebagai Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, pendiri pesantren paling berpengaruh di Situbondo, Salafiyah Syafiyah. Hikayat tentang tongkat dan tasbih itu dituturkan Kiai Asad dalam sebuah ceramah yang direkam dalam pita kaset. Isinya kemudian ditranskrip dan dimuat dalam buku berjudul Syekhona Kholil Bangkalan, Penentu Berdirinya Nahdlatul Ulama. Buku yang terbit pada 2012 ini ditulis mantan Bupati Bangkalan RKH, Fuad Amin Imron, yang wafat pada tanggal 16 September tahun 2019. Buku ini terasa istimewa karena penulis adalah cicit Syekhona Kholil Bangkalan, ulama yang disegani itu. Selama nyantri ke Syekhona Kholil Bangkalan, Asad muda hanya ditugasi mencari kayu bakar. Namun, pada 1924 itu, ia dipercaya mengemban amanah besar, mengantarkan tongkat dan tasbih itu, dari Bangkalan menuju Tebuireng. Maka Kiai Asad adalah saksi sekaligus pelaku sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi keagamaan dengan jumlah pengikut terbanyak di Indonesia. Kiai Asad memulai kisahnya 6 tahun sebelum diresmikan Nahdlatul Ulama di rumah Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kota Surabaya, pada tanggal 31 Januari tahun 1926. Pada 1920, kata Kiai Asad, sebanyak 67 ulama Nusantara berkumpul di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Selama sebulan, mereka bermukim di rumah Kiai Muntaha Desa Jengkeben, guna membahas kemunculan aliran baru yang gencar menyiarkan pemurnian ajaran Islam dengan hanya berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Para ulama itu resah oleh aliran baru yang kemudian hari dinamai Wahabi karena mengharamkan tahlil dan ziarah kubur, sebuah ajaran yang sudah lama dipraktekkan oleh pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa Wali Songo ke Tanah Jawa. Pertemuan gawat di tahun 1920 itu tak menemukan solusi bagaimana meredam Wahabi yang gerakannya kian gencar dan masif. Mereka butuh fatwa Kiai Haji Muhammad Kholil, seorang ulama di Bangkalan yang masyhur karena kealiman dan kewaliannya juga mertua Kiai Muntaha. Belum sempat Kiai Muntaha menemui sang mertua, Kiai Kholil mengutus Nasib, seorang muridnya ke Jengkeben. Nasib diminta membaca surat As-Saff ayat 8 dan 9 kepada para ulama di rumah menantunya itu. Para ulama itu puas dan lalu pulang, karena ayat itu rupanya adalah fatwa yang mereka tunggu atas munculnya gerakan yang dicetuskan ulama Arab Saudi, Ibnu Abdul Wahab yang pengaruhnya begitu kuat setelah kota Mekah ditaklukkan seorang kepala suku bernama Al-Saud yang kemudian mendirikan kerajaan dan masih berkuasa sampai kini. Itulah karomah Kiai Kholil, sudah tahu jawaban atas sebuah pertanyaan yang belum disampaikan, kata Kiai Asad. Antara tahun 1921 hingga 1922, sesudah pertemuan ulama di Bangkalan 2 tahun sebelumnya, sebanyak 46 ulama Pulau Jawa dan Madura bertemu di kawasan Surabaya, rumah Kiai Mas Alwi. Kali itu pokok bahasan lebih konkret yaitu pembentukan sebuah organisasi untuk menangkal kemunculan kelompok Islam yang tidak senang pada ajaran Ahlus Sunnah. Di antaranya kiai yang hadir antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasan Genggong, Kiai Haji Samsul Arifin, Kiai Haji Dahlan Nganjuk,
dan Kiai Haji Asnawi Kudus dan Kiai Taher Bungkuk juga Kiai-Kiai Jombang. Namun, pertemuan itu tak kunjung saya sekata. Sebagian sepakat membentuk organisasi baru, sebagian lagi mengusulkan agar memperkuat organisasi yang sudah ada seperti Sarekat Islam atau Masyumi. Karena tak juga menemukan jalan keluar, kata Asad, seorang kiai akhirnya menghadap Kiai Kholil Bangkalan. Dia kemudian bercerita pernah membaca tulisan Sunan Ampel sewaktu nyantri di kota Madinah. Isinya menceritakan Sunan Ampel pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi itu Nabi Muhammad berpesan agar ajaran Ahlus Sunnah dibawa ke Indonesia karena orang-orang Arab sendiri tidak mampu melaksanakannya, ujar Asad. Di Cirebon, pada 1921 itu, Kongres Islam pertama digelar. Host Cokroaminoto, tokoh Sarekat Islam, memimpin kongres. Namun tujuan kongres untuk menyatukan visi dan misi umat Islam dan mengurangi ketegangan antar kelompok tak tercapai. Al-Irsyad yang diwakili Ahmad Surkati dan ulama tradisional yang diwakili Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Asnawi Kudus berbeda pandangan soal mazhab. Di tengah berbagai upaya menyatukan visi umat Islam itu dan tarik ulur kiai-kiai tradisional membentuk organisasi baru. Pada sebuah pagi di awal 1924, Kiai Kholil tiba-tiba memanggil Asad. Dia diminta sang guru mengantarkan sebuah tongkat pada Kiai Haji Hashim Asy'ari di Tebuireng. Pada akhir tahun itu, Asad dipanggil lagi, kali ini mengantarkan tasbih. Menurut Kiai Asad, ketika menerima dua benda itu, Kiai Hashim memberi reaksi yang berbeda. Saat menerima tongkat disertai potongan ayat surat Taha ayat 17-23, Kiai Hashim langsung berujar bahwa dengan tongkat itu hatinya makin mantap untuk mendirikan organisasi bernama Jamiyatul Ulama dan tongkat itu disebut sebagai tongkatnya Nabi Musa. Sementara menerima tasbih yang disertai bacaan Ya Jabar, Ya Kohar, 2 dari 99 Asmaul Husna, Kiai Hashim Asy'ari berujar bahwa yang melawan ulama akan hancur. Saat disuruh Kiai Kholil 2 kali ketemu Kiai Hashim, saya dikasih ongkos dan tidak saya belanjakan, sampai sekarang masih ada, ujar Asad. Ada cerita. Sebenarnya cerita ini saya sendiri langsung mengerjakan. Tahun 24 sebelum ibu lahir, ini ada sejarah tambahan sedikit, barangkali perlu ditambahkan. Saya pernah dipanggil oleh Habib Syekh Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Muhammad Khalil Bangkalan. Waktu saya mondok di sana, beliau memanggil saya, Asad, ini tongkat antarkan berikan pada Haji Asy'ari. Kemudian saya diberi ongkos 1 ringgit. Ini ongkosmu, bawa. Pagi-pagi waktu akan saya mau berangkat, kita lagi 1 ringgit, jadi 5 rupiah uang dulu. Setahun kemudian, Kiai Kholil Bangkalan meninggal dunia tahun 1925, pada hari ke-29 bulan Ramadan. Setahun berselang, tepatnya pada tanggal 31 Januari tahun 1926, Nahdlatul Ulama resmi didirikan di rumah Kiai Haji Wahab Hasbullah di Kampung Kertopaten, Surabaya. Tanggal ini adalah tanggal dibentuknya Komite Hijaz, sebuah komite yang akan dikirim ke Mesir untuk mengikuti Muktamar Islam Dunia pertama, untuk memperjuangkan agar penguasa Arab Saudi tetap memperbolehkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan di Mekah. Atas usul Kiai Mas Alawi, nama Komite Hijaz diganti menjadi Nahdlatul Ulama, nama yang kemudian disepakati resmi menjadi nama organisasi untuk didaftarkan pada Gubernur Hindia Belanda. Salah satu penyusun anggaran dasar Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Dahlan Nganjuk, dan lambang Nahdlatul Ulama dibuat oleh Kiai Haji Ridwan Abdullah Surabaya. Sudah jelas, ini kesaksian saya, karena saya tahu awal pembentukan Nahdlatul Ulama yang saya cintai, ujar Kiai Asad dalam ceramah itu. Demikian secuil kisah tentang berdirinya organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Dukung channel kami dengan cara like, subscribe dan komentar yang positif. Terima kasih.